Yo, halo, gue Paris. Selamat datang di video filsafat yang keempat. Dan kali ini kita masih di tokoh yang bernama Arthur Schopenhauer. Kita bakal lanjutin Arthur Schopenhauer, si pemandang feminisme yang ya kita harus lanjutin. Menurut dia, kehendak itu kayak musuh kita. Seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya, kehendak itu telah mengatur alam semesta ini. Kayak musuh bebuyutan yang ya dia ngomong kalau kehendak itu kejahatan. Mungkin orang jarang sadar atau mikirin ini, tapi Schopenhauer bilang kalau kehendak itu sumber penderitaan kita. Kita tuh menderita karena kehendak-kehendak kita yang banyak banget. Nah, gue bakal coba kenalin konsep unik ini dengan bahasa yang ya sederhana. Gimana ya kalau gue ceritain pakai contoh kehidupan sehari-hari. Bayangin, lu ngidam banget pengen makan bakso, dan lu udah bayangin sensasi daging gitu di mulut lu. Nah, ini dia contoh konkret kehendak. Pas lu lagi ngidam, keinginan itu muncul dari dalam diri lu kan. Tapi kata Schopenhauer, ini bakal jadi masalah. Kenapa? Karena menurut dia kehendak itu nggak pernah puas. Nah, misal lu makan satu bakso, tapi kehendak buat makan bakso yang kedua dan bakso yang ketiga itu bakal masih muncul terus. Jadi meskipun lu udah habis satu mangkok, jadi ya lu masih pengen lagi. Jadi menurut Schopenhauer, kehendak ini kayak setan ya, yang nggak bisa dijinakin. Jadi setannya nggak bisa dijinakin ya, kehendak itu. Kalau bahasa agamanya hawa nafsu itu kan kehendak. Nah, gue tahu kadang kita mikir emangnya apa salahnya punya kehendak, kan itu manusiawi banget. Tapi menurut Schopenhauer, inilah sumber penderitaan, karena kehendak kita itu nggak pernah puas. Jadi kita terjebak dan terus-menerus menderita. Jadi menderita lagi. Makanya Schopenhauer tuh punya kata-kata kalau hidup itu adalah serentetan penderitaan. Atau yang nanti diperbarui sama Manson, kalau hidup ini adalah serentetan masalah. Jadi hidup ini ya masalah yang nggak habis-habis. Kenapa bisa ada masalah ya? Karena ada kehendak itu. Bayangin aja lu lagi seneng-senengnya main game, tiba-tiba baterai HP lu habis gitu kan. Nah, itu bikin lu frustasi tentunya. Nah, itu contoh sederhana aja. Itu kehendak nggak bisa puas-puas gitu. Jadi lu main game, satu game lu nggak puas, jadi lu main dua game nggak puas, lu main tiga game nggak puas, lu seterusnya sampai habis berjam-jam cuma untuk push rank Mobile Legends. Selain itu, Schopenhauer juga ngomongin soal keinginan cinta. Misal lu suka sama seorang dan lu pengen banget deket sama dia, tapi menurut Schopenhauer, cinta juga nggak lepas dari kehendak yang nggak kenal puas. Lu dapet gebetan, misal dia udah cantik gitu kan, tinggi gitu, terus dia pinter, terus lu pengen lagi, gue pengennya cewek yang pakai kacamata, akhirnya lu pengen pacaran lagi sama cewek lain, lu ngincer cewek lain, lu lagi, terus lu udah dapetin cewek yang lain, lu pengen lagi, dan yang nggak puas-puas, terutama ya laki-laki sih biasanya pengen banyak cewek. Gue juga nggak ngerti kenapa. Jadi menurut dia cinta itu juga bisa jadi sumber penderitaan yang nggak ada habisnya gitu. Jadi ya lu suka sama seorang, lu suka lagi, suka terus gitu. Kecuali kalau udah cinta mati gitu, gue nggak tahu deh, itu beda kayaknya. Karena ya gue nggak ngerti amat juga. Gimana nih? Udah agak paham soal pandangan Schopenhauer. Jadi menurut dia, kehendak itu kayak dosa bawaan manusia gitu. Jadi kayak manusia tuh punya dosa bawaan gitu. Dan kita harus sadar kalau beginian itu bisa jadi musuh buat kebahagiaan kita. Mungkin ada baiknya kita belajar buat ngendaliin kehendak ini biar gak terus-terusan dapat penderitaan dari kehendak kita sendiri. Intinya sih, Schopenhauer berpendapat kalau hidup tanpa berkehendak itu lebih tenang. Ya, kita nggak bisa nyuruh diri kita buat nggak punya kehendak sama sekali, karena itu ya susah banget. Mungkin kita bisa bilang, gue bodo amat sama kehendak gue udah stabil segala macam ya. Tapi ya pada akhirnya lu bakal menginginkan sesuatu gitu. Tapi ya setidaknya kita bisa belajar buat ngendaliin keinginan yang nggak benar-benar penting gitu. Jadi kita harus memisahkan mana yang benar-benar kita perluin dan apa yang ya cuma sekedar pengen aja, cuma nafsu aja gitu. Soalnya menurut dia kehendak itu yang bikin hidup jadi lebih rumit dan ya penuh penderitaan. Jadi ya pikir-pikir deh, apa yang benar-benar kita butuhin dan apa yang cuma bikin hidup kita jadi tambah ribet. Ya, gue rasa segitu aja penjelasan dari video Schopenhauer yang kedua. Sampai bertemu di filsafat kita yang berikutnya. Like kalau kalian mau, subscribe kalau bisa, dan kalau enggak ya udah, jaga kesehatan dan tetap semangat belajar.